Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-14. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, barangkali ada yang pernah mengalami suatu pemberitaan atau pewartaan tentang kerajaan Allah, pewartaan kabar baik, lalu kemudian merasa tersentuh atau tergerak hati untuk melakukan sesuatu. Saya pernah ada orang yang menyatakan kepada saya, Romo, saya bersyukur karena anak saya yang didoakan sudah sembuh. Saya merasa ada sesuatu yang penting ketika kita mengucap syukur untuk pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Masalah-masalah satu persatu bisa dihadapi dan diatasi. Sakit penyakit yang barangkali diderita dan kemudian sudah beralih pulih, berangsur pulih dan kemudian sembuh. Atau juga satu pengalaman dalam pendidikan anak-anak. Dari perjalanannya barangkali ada banyak kesulitan tetapi kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Pengalaman-pengalaman, masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup itu satu persatu kemudian teratasi. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan itu mau mengatakan bahwa kita sungguh mengalami, menyadari, merasakan bahwa Allah turut berkarya dalam kehidupan kita. Dan melalui juga peneguhan-peneguhan dalam doa-doa kita, atau ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melaksanakan firman Tuhan. Hal-hal yang kita alami, mujizat-mujizat kecil di dalam perjalanan kehidupan kita, satu demi satu terlewati. Apakah kita pernah di suatu waktu mengambil kesempatan untuk merenungkan karya Tuhan yang begitu besar, Allah yang merajai kehidupan kita, sehingga perlahan-lahan satu persatu persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kita lewati dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 muridnya dan menyampaikan kepada mereka untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pernahkah kita juga mengalami utusan-utusan Tuhan, apostolos, rasul-rasul, utusan-utusan yang menyampaikan kabar baik kepada kita atau mendoakan kita dalam Ekaristi, mempersembahkan kurban untuk penebusan dosa-dosa kita? Apakah kita mengalami betapa Allah merajai hati kita melalui orang-orang yang diutus dalam mewartakan kabar baik itu? Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui para rasul yang diutusnya, melalui para uskup pengganti para rasul, dan para imam pembantu para uskup, para petugas gereja, para pewarta firman, para pendoa dan penyembuh. Mari kita mensyukuri semua yang ambil bagian dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah kita. Dan kita bersyukur juga atas karya Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita pun dikuatkan dan dimampukan untuk melewati setiap tahap dalam kehidupan kita, sekalipun ada persoalan-persoalan yang selalu menanti datang silih berganti. Ingatlah, kita fokus pada Allah yang kasih-Nya besar dan menguasai masalah-masalah kehidupan kita, ketimbang masalah yang besar yang kita hadapi tanpa kekuatan Allah. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami,
supaya kami mengalami kehadiran kerajaan-Mu yang menguasai hidup kami, merajai hati kami, memimpin dan menuntun kami dalam persialan kami ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar senantiasa menaruh harapan kepadamu dan percaya akan penyelenggaraan ilahi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.